Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berita yang selalu sampai kepada umat Tuhan sejak perjanjian lama ialah bahwa Tuhan menyertai mereka. Sampai kedatangan Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Ketika Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Saudara, orang percaya mengalami kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, yang menyertai kita, yang membela kita, dan memimpin hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara Yakub, anak Ishak, pernah memiliki cara berpikir tentang Tuhan yang sama dengan cara berpikir bangsa-bangsa lain pada masa itu, di mana bangsa-bangsa lain membangun ilah-ilah mereka di rumah mereka untuk disembah. Dan ketika Yakub meninggalkan rumah bapanya, dan ia tertidur di Betel, dan ia bermimpi, malaikat naik turun. Setelah ia bangun, ia berkata bahwa ia baru tahu bahwa Tuhan ada di sini. Saudara, Tuhan hadir di dalam kehidupan Yakub meskipun Yakub tidak tahu akan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan Yakub adalah untuk memimpin dia dan memberkati dia. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Berapa banyak di antara kita tidak menyadari di dalam segala kesibukan dan aktivitas kita akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Namun saudara, Kristus hadir untuk memimpin kita, juga untuk memberkati kita. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 6 ayat 13 sampai 19. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kau mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kau mencobai Tuhan Allahmu seperti kau mencobai Dia di Masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu, dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengingatkan umat Tuhan bahwa sebagaimana kehidupan mereka di dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka harus berpusat kepada Tuhan. Jika tidak, mereka akan binasa. Demikian juga ketika mereka sudah tinggal dan hidup di tanah perjanjian. Sebagaimana Tuhan hadir dalam perjalanan itu, Tuhan juga hadir di dalam kehidupan mereka di tanah perjanjian. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sebagai orang percaya, kita harus menjalankan kehidupan kita dengan berpusatkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus hadir di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian di ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ayat 15. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Saudara, apa yang diajarkan Musa kepada umat Tuhan adalah sesuatu yang real, karena umat Tuhan sudah mengalami akan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan mereka 40 tahun dari tanah Mesir untuk mencapai tanah perjanjian, bahwa Tuhan tidak sedikit pun meninggalkan mereka. Tuhan selalu beserta mereka, dan penyertaan Tuhan itu nyata. Demikian juga ketika mereka masuk tanah perjanjian. Tuhan tidak ditinggal di luar tanah perjanjian, tetapi Tuhan masuk bersama-sama dengan umat Tuhan dan tinggal bersama-sama dengan umat Tuhan. Disitulah Musa mengajar mereka bahwa mereka harus takut akan Tuhan. Artinya, mereka harus menghormati Tuhan,
Mereka harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mereka harus memprioritaskan dan mengutamakan Tuhan. Dan Musa mengatakan bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya beribadah, mereka harus bersumpah demi namanya. Apa artinya? Saudara, umat Tuhan dalam kehidupannya bukan hanya ibadah saja kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka harus menyadari mereka hidup di hadapan Tuhan, sehingga apa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Di situ artinya demi namanya haruslah engkau bersumpah. Artinya dalam setiap aspek kehidupan, mereka harus berpusat kepada Tuhan. Karena Musa berkata bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah mereka dan Allah itu Allah yang cemburu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita mengenal Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan kita mengenal Dia dengan nama Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bahkan sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Bahkan ketika Dia menampakkan diri, menyatakan kepada kita bahwa meskipun murid-murid tidak melihat Dia, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan saudara, ketika orang percaya dianiaya, Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada Saulus dengan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dinyatakan di Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kehadiran Kristus di dalam hidup orang percaya bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah isapan jempol, bukan sebuah hipotesa, tetapi itu nyata dan dinyatakan di dalam kitab suci. Meskipun hari ini kita tidak melihat Dia, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita tahu Dia hadir bersama-sama dengan kita dan kita tahu Dia mengasihi kita, Dia ingin memimpin hidup kita, Dia ingin memberkati hidup kita, Dia ingin melindungi kita, Dia ingin bekerja untuk kita. Saudara, sepatutnya lah sebagai orang percaya kita hidup berpusat kepada Tuhan. Berpusat kepada Tuhan artinya kita mengasihi Dia. Apapun kita lakukan bagi Dia. Dan di dalam Dia, dengan kesadaran, Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dan kita hidup memperkenankan Dia dengan melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita merupakan anugerah yang sangat besar. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu adalah ekspresi bahwa Tuhan berkenan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita bergantung kepada Dia. Dan kita juga ingin memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan menolong kami, bagaimana kami hidup sebagai orang percaya, sebagaimana firman Tuhan ajarkan kepada kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mengalami Engkau dalam hidup kami, dan kami juga hidup memperkenankan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.